Oke, kembali lagi guys bersama gua di channel Hajo Kulon. 起きろ。よし。 Setelah membangkitkan Bos Bear dan pasukannya, kita berpindah dulu di luar Red Gate. Diketahui sudah 3 jam lamanya sejak unit penyerang Kim Chul masuk, atau dengan kata lain sudah 3 hari lamanya mereka terjebak di dalam sana. Wang Dongso yang merasa Jinwo pasti sudah mati tadinya ingin langsung pergi dari sana. Sebelum akhirnya dia sadar kenapa Song Jinwoo bisa ikut masuk ke dalam sana. Meski dia bukan anggota Kuwait Tiger sekalipun, meski tengah merinding, namun Sang Min tetap pada pendirian dan cuma ngasih tahu Jinwoo adalah kenalannya dan dia dibiarkan masuk karena ingin menambah pengalamannya. Sang Min yang mengira alasan itu cukup untuk membuat Dongso pergi dari sana, namun sayangnya melihat anak buahnya dicengkram begitu jelas, Bai Yunho tak tinggal diam dan terlihat akan menggunakan cara paksa jika dia tak kunjung mau melepaskannya. Begitu dilepaskan, sayangnya ketegangan masih belum padam dan justru semakin panas, hingga membuat Sang Min berniat menghentikan mereka sebelum terlambat. Sementara itu nampak Kim Chul yang berhasil kabur sembari terus membuat-buat alasan tak logis, seperti mereka kalah karena kurang perlengkapan hingga kurang asupan makanan. Dan tepat ketika dia tiba di lokasi tumbangnya pasukan Esbir, sebelumnya entah karena feeling atau asal tebak, Kim Chul sempat menduga semua Esbir itu telah dibantai oleh Sung Jinwoo. Akan tetapi mengingat Jinwoo adalah seorang rank E, wajarnya tidak akan mungkin dia bisa sekuat itu untuk membantai semua Esbir di sana. Takut jika ada Byakuya di sekitarnya, Kim Chul pun langsung bergegas kembali ke dalam hutan. Meski kedua hunter es ini sama-sama menahan diri, namun untuk bisa menghentikan keduanya sekaligus, Bo Chingchul sudah pasti bukan orang sembarangan. Demi tidak memperkeruh keadaan, Dongso diberitahu 2 bulan lalu dia telah mengukur ulang kemampuan Jinwoo dan sangat yakin Sung Jinwoo adalah hunter rank E tulen. Ia juga diingatkan bahwa kakaknya itu dinyatakan tewas saat bertempur melawan monster. Wang Dongso yang masih keras kepala pun menjelaskan bahwa sebenarnya hunter yang diincarnya itu adalah Yo Jinho. Singkat waktu setelah mendapat telepon dari seseorang, Wang Dongso pun langsung pergi sembari tetap dikawal oleh Jin Chul. Di lain sisi, Sang Min merasa cuma dirinya seorang yang tahu seberapa OP-nya Sung Jinwoo sebenarnya. Kembali ke dalam dungeon, di tengah rombongan Jinwoo yang lagi asik ngobrol, tanpa mereka sadari Kim Chul sedang mengawasi dan tak terima orang lemah seperti mereka masih bisa hidup. Bisa-bisanya Kim Chul ini nyalahin tidak adanya persediaan sehingga rombongannya habis dibantai oleh para Byakuya. Sontak ketiganya pun sangat ketakutan melihat Kim Chul yang ngamuk lebih seram ketimbang seekor esbir. Di tengah amukannya itu, Kim Chul menduga Park Hae-jin telah bersekongkol dengan Jinwoo, makanya dia memilih join dengannya. Parahnya di sini ini si otak kompok sampai mengancam akan menghabisi mereka jika tidak mau mengaku dalam hitungan ketiga siapa yang telah menyembunyikan semua persediaan itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan hitungannya, secara tiba-tiba tidak hanya berhasil membuat si ngocol pingsan, Jinwoo juga menyadari bahwa sejak tadi dia telah diikuti oleh para Byakuya yang tengah berkamuflase. Melihat adanya satu sosok yang cukup berbeda, Jinwoo langsung tahu dialah bos para Byakuya. Di saat si bos yang bernama Baruka ini mengakui anak buahnya yang tidak salah menilai orang, tanpa sadar Jinwoo bisa memahami dan menjawab layaknya sedang mengobrol biasa. Yang padahal apa yang didengar oleh Park Hae-jin dan yang lainnya, Jinwoo sedang mengobrol dengan bahasa monster. Menyadari hal itu, Jinwoo menduga ini semua pasti pengaruh sistem.
Baruka kemudian menjelaskan bahwa salah satu anak buahnya yang sempat menyerang rombongan Jinwo sebelumnya merasa tertarik untuk beradu mekanik dengannya. お前と戦いたいと言っているから。 Melihat betapa cepatnya dan kuatnya Jinwo, Baruka jadi ikut tertarik untuk melawannya. Sebelum ini semua berlanjut, Baruka menanyai kenapa Jinwo yang bukan seorang manusia malah hidup berdampingan dengan manusia. Jinwo yang gak paham pun dijelaskan bahwa mereka para monster berakal bisa mendengar sebuah perintah yang menyuruh mereka untuk membunuh para manusia. Anehnya suara itu tidak memerintah mereka untuk menghabisi Sung Jinwo. Setelah memikirkan semua kemungkinan yang berkutat pada sistem dan juga player, Baruka yang gak ingin melawannya memberi tawaran apabila Jinwo mau menyerahkan semua manusia di belakangnya, maka mereka tidak akan menyakitinya sama sekali. Tanpa disangka-sangka, 俺は sistem bisa ikut campur seperti itu dan membuat Baruka mengulangi adegan yang sama. Menyadari ia gak bisa lepas dari pertanyaan itu, jelas Jinwo langsung menolaknya dan lebih memilih jalan pergelutan. Melihat banyaknya esper dan kesatria hitam yang muncul, tiba-tiba sontak Park Hae-jin pun terkejut dan langsung menyadari ini semua adalah kekuatan seorang Sung Jinwo. Setelah saling provokasi yang melibatkan pasukan siapa yang lebih kuat, pada akhirnya tawuran pun dimulai. Setelah menyelamatkan ketiganya, Jinwo pun mewajarkan Baruka yang meremehkannya karena meski pasukan bayangan terbilang abadi, namun dengan kondisi mananya yang sekarang, ia takut tawuran ini akan jadi berat sebelah. Apalagi si Baruka sendiri diakui jauh lebih kuat darinya. バルカ。尊じ。 Selepas berkenalan satu sama lain, Jinwo yang meski masih dilanda pertaruhan antara bisa menang atau tidak, mau gak mau harus memulai peradu mekanikan. Di antara mereka, guncangan kecil barusan rupanya juga membangunkan si Kim Chul yang sejak tadi enak turut tanpa mau memahami situasi ataupun introspeksi diri. Kim Chul si otak dungu ini justru berniat menghabisi Jinwo yang tidak salah apapun. Bersama dengan itu, Baruka yang telah teralihkan oleh asap ledakan tadi nampak melesat maju untuk menghabisi Sung Jinwo. Di momen seperkian detik inilah kita semua akan dibuat terpukau dengan pengambilan keputusan Jinwo yang sungguh sangat tidak terduga sama sekali. Tiba-tiba aja Jinwo punya seonggok tentara bayangan Junbo yang terlihat cukup kuat. Ya dari mana asalnya? Mari kita mundur di momen seperkian detik barusan. Dilihat dari siapa yang akan tiba duluan. Kim Chul yang melesat kencang pun harus terkena karma karena selalu melemparkan kesalahan yang ada pada orang lain. Lalu akhirnya お前は今日から Iron itulah nama yang Jinwo berikan kepada bekas Kim Chul, si otak dungu. Jujur aja meski orangnya sama, tapi seenggaknya Kim Chul versi tentara bayangan elit ini jauh lebih berguna dari versi orinya. Dari kejauhan, Park Hae-jin dan yang lain pun hanya bisa dibuat terus terkejut dengan berbagai macam aksi Jinwo sejak tadi. Hang Song yang nanyain apa semua hunter gelutnya kayak gini, langsung dijawab oleh Hae-jin bahwanya tidak akan mau jadi hunter kalau semua hunter kayak gitu. Di lain sisi, Baruka yang tak puas jika cuma ngadapin satu elit meminta Jinwo untuk langsung maju sekalian. Sama Igris juga dan akhirnya 3 lawan 1 pun dimulai. Meski berhasil mendaratkan satu serangan padanya, Jinwo pun kaget karena padahal dia mengincar titik vitalnya. Gak lama setelahnya, Baruka sadar bahwa semua pasukannya telah dibabat habis hingga cuma menyisakan dirinya seorang. Tanpa memperdulikan hal itu, Baruka yang masih keras kepala nekat melesat maju tanpa tatik sama sekali.
Meski telah terkena berbagai macam serangan, seperti itu, barulah si paling atas ini mampu bertahan sebelum akhirnya dia baru sadar. Jinwoo yang memiliki skill kamuflase hingga berhasil menyerangnya. Tepat di area pinggang, sempat akan melawan namun tentunya hal itu tak akan berlangsung lama. Karena tanpa ia sadari, Iron telah berada tepat di belakangnya. Sampai pada akhirnya, setelah berhasil mengalahkannya dan level up 2 kali, setelahnya Jinwoo terlihat menghampiri rombongannya untuk memberitahukan semua telah selesai. Ketiganya pun sangat lega, sekaligus bahagia. Ketika Jinwoo ngajakin mereka semua pulang lewat portal keluar yang baru aja terbuka. Sementara itu, orang-orang di luar mulai panik karena hampir 7 jam lamanya atau sekitar 7 harian sejak unit penyerang Kim Chul terjebak di dalam sana. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan Red Gate yang sudah kembali menjadi portal biasa. Di saat baik Yunho yang mengira Kim Chul lah yang telah berhasil melakukannya, namun ternyata semenghilangnya gate itu, jelas Baek Yunho dibanjiri oleh banyak sekali pertanyaan. Kenapa hanya Hunter yang rendah saja yang selamat? Bagaimana dengan bosnya? Dan apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana? Jinwoo yang langsung ingin pulang pun ngajakin Hang Song untuk ikut dengannya. Baek Yunho yang ingin menanyakan beberapa hal padanya langsung ditolak mentah-mentah oleh Jinwoo yang mengaku sudah sangat lelah saat ini. Baek Yunho pun sadar nada bicara Jinwoo barusan lebih ke ancaman ketimbang permintaan ataupun perintah. Merasa apa yang dikatakan oleh Jinwoo ada benarnya, Baek Yunho akhirnya melepaskannya dan meminta maaf padanya. Sembari terus melihat kepergian Jinwoo, Pak Hae-jin ditanyai kenapa si Jinwoo bisa sangat tidak ramah terhadap orang lain. Pak Hae-jin pun ngasih tahu, suasana hati Jinwoo tiba-tiba memburuk pasca mengalahkan si bos Dangjen. Seperginya Jinwoo dari sana, Baek Yunho yang jadi sangat penasaran meminta Sangmin untuk merekrutnya. Mau apapun yang terjadi ke depannya. Usai mengantarkan Hang Song dengan selamat, rupanya kesal Jinwoo tadi berasal dari kegagalan dalam bangkitnya Baruka. Meski sangat kesal, namun seenggaknya ia beruntung bisa mendapatkan satu tentara elit yang gak lain adalah Iron Kim Chul. Di tengah Jinwoo yang lagi sok serius sambil ngaca, ketegangan yang ada langsung pecah begitu Jin A memanggil dirinya. Keesokan harinya nampak Jin Ho yang menjemput abang-abangnya dengan setelan half armornya. Tanpa mau membahas soal tampilannya, sama sekali Jin Ho meminta Jin Ho untuk menjemput satu orang lagi. Dan jelas orang yang dimaksud itu ialah Hang Song. Dan berakhirlah episode kedua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. ジュヌ君2人はそういう関係だったのか